Pemirsa, penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2019-2020 memang sudah berakhir. Namun sejumlah masalah ditimbulkan oleh PPDB tersebut yang tak serta-merta hilang dari ingatan masyarakat. Tak ingin kericuhan PPDB terjadi di tahun-tahun yang akan datang, pengamat pendidikan IMAD Gede Putra Wijaya memberikan peringatan. Sejumlah solusi diajukan untuk memadamkan kisruh PPDB yang telah berlangsung hampir 3 tahun terakhir. Ketua YPLP PGRI Badung ini menilai perbaikan parameter wajib dilakukan dalam sistem PPDB. Dalam pandangannya, jalan terbaik adalah dengan menggunakan kembali nilai ujian nasional NUN sebagai salah satu parameter penerimaan siswa baru. Kedekatan mereka dari sekolah yang menjadi acuan. Kalau begitu, dampaknya kan seorang berbondong-bondong akan ngekosin anak di dekat sekolah. Yang kedua, anak-anak sekarang tidak punya motivasi belajar yang bagus, yang tinggi, karena dengan dekat rumahnya dari sekolah negeri, dia sudah optimis bahwa dia akan terakomodir. Nah, gitu. Terus dampak yang ketiga, ada daerah-daerah yang blank spot, yang tidak dijangkau oleh zonasi itu sendiri. Itu bagaimana? Padahal dia zonasinya di sana, tapi kemudian dari radius zonasi yang diserap oleh sekolah itu tidak tercapai. Ke SMA yang lain tidak juga tercapai. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, sehingga menurut hemat saya tidak paslah sistem ini diberlakukan. Yang paling pas menurut saya ya nilai ujian nasional itu menjadi acuan, sehingga ada semangat daripada anak-anak untuk mengikuti ujian nasional. Hal senada dinyatakan pengamat pendidikan Putu Karpika. Menurutnya, revisi sistem harus segera dilakukan. Ia sepakat jika sistem zonasi bisa mengurangi gambaran sekolah unggulan dan non-unggulan. Namun pihaknya juga tak menjamin penerapan sistem zonasi akan benar-benar menghapuskan kasta atau istilah sekolah favorit. Selain itu, kualitas hendaknya tidak hanya dipandang dari capaian hasil pembelajaran, tapi juga karakter, keahlian, dan kecerdasan-kecerdasan lain. Sekarang di masyarakat berjalan 3 tahun ini, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Image itu masih tetap ada. Ya, belum bisa akan menjawab dengan zonasi akan berhasil seperti ini, karena sekarang murid itu masuk, hasilnya itu adalah setelah mereka menikmati pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah itu minimal baru kita lihat hasilnya 3 tahun ya, baru 3 tahun. Nah, sekarang hasil 3 tahun ini belum tentu juga kita bisa ukur dengan perolehan NEM itu sendiri untuk mengukur anak di sekolah favorit itu begini enggak. Karena kembali lagi bahwa ukuran dari hasil proses belajar itu adalah sikap, perilaku, etika, macam-macam. Bukan hanya diukur dari segi knowledge-nya saja, tidak. Diharapkan dunia pendidikan ke depannya tidak terjadi dikotomi antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Jaya dan Indrawan, Bali TV.